Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab virus dan monera. Yang pertama ada mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk mikroskopis yang rata-rata berukuran beberapa mikron atau lebih kecil dari itu. 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Mikroorganisme meliputi virus, bakteri, alga, jamur, lichens, dan protozoa. Mikroorganisme ini oleh Ernst Haeckel tahun 1866 dengan sebutan protista. Yang macamnya ada dua, yaitu protista prokaryotik, inti tidak nyata, dan protista eukaryotik, intinya nyata. Selanjutnya adalah virus. Ciri-ciri virus adalah berukuran 1-20 mm, berupa organisme noseluler, tidak mempunyai protoplasma, hanya memiliki RNA atau DNA saja. Virus hanya hidup pada jaringan hidup, bentuknya bervariasi, ada bulat, oval, batang, silindris, amorf, bentuk T, dan sebagainya. Senyawa penyusun virus adalah asam nukleat, protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu ada para peneliti virus. Yang pertama ada Adolf Meyer, tahun 1883 sebagai peneliti penyakit mozaik pada tembakau. Lalu ada Edward Jenner sebagai penemu virus cacar. Lalu ada D. Iwanowski dan M. Beyering sebagai peneliti penyakit virus tembakau, yang menyimpulkan bahwa potongan yang menyerang tanaman tembakau lebih kecil dari bakteri dan hanya hidup pada jaringan hidup. Selanjutnya ada Jonas Salk sebagai peneliti virus polio. Dan yang terakhir ada Wendell Stanley tahun 1935 berhasil mengkristalkan potongan tanaman tembakau yang terkena penyakit dan diberi nama TMV, Tobacco Mosaic Virus. Selanjutnya ada struktur virus. Yang pertama ada kapsid, yaitu lapisan pembungkus DNA atau RNA pada virus. Kedua ada kapsomer yang mengandung sedikit protein. Yang ketiga adalah sel pembungkus, yaitu melapisi DNA atau RNA. Yang keempat ada asan inti, yaitu DNA atau RNA saja. Dan yang kelima ada selubung dan serabut ekor yang melekat pada sel inang. Selanjutnya ada reproduksi virus. Gambar di samping adalah bagaimana virus bereproduksi. Untuk poin pertama yang nomor 1, itu faga menempel pada sel inang dan menginjeksikan DNA. Lalu beralih ke 3A, di mana DNA faga baru dan protein disintesis dan disusun menjadi faga. Lalu beralih ke 3B, di mana DNA faga berintegrasi ke dalam kromosom bakteri dan menjadi profaga. Lalu beralih ke 4A, di mana sel lisis melepas faga. Lalu ke 4B, di mana bakteri bereplikasi secara normal, menyalin profaga dan mewariskannya pada sel anak. Dan yang kelima, kadang-kadang profaga keluar dari kromosom bakteri dan menginisiasi siklus litik. Selanjutnya, reproduksi virus ini ada dua. Yang pertama ada daur litik dan yang kedua ada daur lisogenetik. Untuk daur litik, replikasi genom virus menyebabkan kematian pada sel inang. Virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus litik disebut dengan virus virulen. Tahapannya adalah fase adsorpsi, menuju fase injeksi, menuju fase sintesis, menuju fase perakitan, dan berakhir pada fase lisis. Sedangkan daur lisogenetik merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang sehingga virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri atau sel inang. Tahapannya berawal dari fase adsorpsi, menuju fase injeksi, menuju fase penggabungan, menuju fase pembelahan, menuju fase sintesis, menuju fase perakitan, dan berakhir pada fase lisis. Selanjutnya ada klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini terdiri dari 3. Yang pertama, berdasarkan jenis asam nukleat. Yang pertama ada virus hepatitis, 2 virus paramyxo, 3 virus habdo, 4 arena,
5 virus Picoma, 6 virus ortomiso, 7 retrovirus. Lalu, virus berdasarkan jenis asam nukleat atau virus DNA atau deoksiribovirus. Yang pertama ada virus Papova, 2 virus mozaik, 3 virus pox, dan keempat virus herpes. Dan yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis inangnya. Yang pertama ada virus bakteri, yaitu bakteriofage. Yang kedua ada virus organisme eukariotik, yaitu myxovirus. Yang ketiga ada virus tumbuhan, yaitu TMV atau tobacco mosaic virus. Dan yang keempat ada virus hewan, yaitu herpes virus. Selanjutnya ada penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama ada campak, kedua cacar, ketiga trakom, keempat influenza, kelima chikungunya, keenam gondong, ketujuh demam berdarah, dan yang kedelapan mozaik. Selanjutnya adalah bakteri. Bakteri ini meliputi Eubacteria dan Archaebacteria. Ciri-ciri dari Eubacteria adalah disebut monera karena bersel tunggal, berukuran mikroskopis 1-5 mikron, masuk protista prokaryotik, hidupnya tersebar luas atau kosmopolit, dan dapat dikultur pada media agar-agar. Sedangkan ciri-ciri dari Archaebacteria yaitu memiliki habitat di tempat yang ekstrim, tidak mempunyai nukleus, memiliki dinding sel dan dinding selnya tidak terbuat dari peptidoglikan. Selanjutnya adalah struktur tubuh bakteri. Teman-teman bisa lihat gambar ini, di mana struktur luarnya terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan struktur dalamnya itu terdapat sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Lalu selanjutnya ada pengelompokan bakteri. Yang pertama dari Eubacteria, yang terdiri dari bakteri folitotrof, yaitu bakteri sulfur, bakteri chemolitotrof, yaitu bakteri denitrifikasi, bakteri organotrof, yaitu bakteri non-sulfur, dan bakteri chemoorganotrof. Lalu yang kedua ada Archaebacterial, yang terdiri dari bakteri metanogen sebagai penghasil gas metana atau CH4, bakteri halofil ekstrim yang hidup di salinitas tinggi, dan bakteri thermoacidofil yang hidup di lingkungan asam. Dan yang ketiga adalah Canobacterium yang terdiri dari monoseluler atau Corococcales dan multiseluler, yaitu Osculatoriales. Lalu ada pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagela. Yang pertama ada monotrik yang terdiri dari satu flagel, kedua amfitrik yaitu 2 berkas flagel di kedua ujung, yang ketiga lapotrik yaitu 1 berkas flagel, dan peritrik yang terdiri dari banyak flagel. Lalu ada pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk tubuh, yaitu ada kokus, bulat, basil batang, Vibrio-koma, dan Spirillum spiral. Dan ada pengelompokan bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Ada gram positif dan gram negatif. Untuk bakteri gram positif itu memberikan warna ungu, dan untuk bakteri gram negatif memberikan warna merah. Selanjutnya ada pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, yang terdiri dari bakteri aerob obligat, bakteri anaerob fakultatif, bakteri anaerob obligat, bakteri anaerob aerotoleran, dan bakteri mikroaerofolik. Dan ada pengelompokan bakteri berdasarkan cara hidupnya. Ada bakteri autotrof, bakteri fotoautotrof, dan bakteri chemoautotrof, dan bakteri heterotrof yang terdiri dari parasit dan saprofit. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh Eubacteria, yaitu tipus yang disebabkan oleh Salmonella typhosa, ada kanker kopi yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens, ada pes yang disebabkan oleh Pasteurella pestis, lalu ada lepra yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, lalu ada antraks yang disebabkan oleh Bacillus anthracis, lalu ada GO yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, dan ada sifilis yang disebabkan oleh Treponema pallida.
Lalu ada eubacteria perusak bahan makanan, yaitu Pseudomonas cocovenenas, yaitu racun asam bongkrek pada tempe. Lalu ada Clostridium botulinum, yaitu racun botulinum pada makanan kaleng. Dan ada Leuconastae mesenteroides, yaitu produk lendir pada makanan basi. Selanjutnya ada alga hijau biru atau Canobacteria. Alga hijau biru adalah mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel dan mampu melakukan fotosintesis. Ciri-ciri alga hijau biru adalah warna biru kehijauan disebabkan oleh pigmen vicocyanin. Selain warna tersebut, alga juga memiliki warna kuning, merah, coklat, dan hitam, tergantung komposisi pigmen yang dimiliki. Sel alga hijau biru pada umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dari sel prokariotik lain, berkisar antara 1-50 mikron. Alga hijau biru dapat bersifat uniseluler maupun membentuk koloni dan filamen. Alga hijau biru yang berbentuk filamen memiliki bentuk sel khusus yang disebut heterorista yang di dalamnya terdapat enzim nitrogenase. Lalu, alga hijau biru pada ekosistem air tawar berperan sebagai produsen bagi zooplankton, ikan-ikan kecil dan udang. Beberapa spesies alga hijau biru seperti Anabainazolae juga dapat bersimbiosis dengan paku air Azolla pinnata. Dan bagi manusia, alga hijau biru dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, misalnya spirulina yang dikenal sebagai sumber makanan alternatif protein sel tunggal. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab virus dan Monera. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.